kotanya baru dibangun, jadi sekitar Stadion Lusail itu masih banyak urukan-urukan ini pasir gitu. Oh. Dan jadi anginnya nih angin pantai nih. Nah ini di belakang gue ada supporter Argentina dan Diego Banner. Gue harus minggir dulu nih. Oke Kal, silakan Kal. Ini dari India nih kayaknya nih Kal. Kayak thanks Qatar for the wonderful World Cup and you made our dreams come true. Oke. Ini supporter mantap. Argentina kayaknya ya. Jadi mulainya itu dari bulan Juni atau Juli ya kira-kira itu mulai dibuka akreditasinya. Prosesnya panjang kenapa? Karena Kumparan itu belum terdaftar sebagai media di FIFA. Dan bulan Agustus, nah ini agak deg-degan juga sebenarnya. Sebenarnya tanggal approve-nya itu, tanggal deadline-nya itu buat kita masukin submission-nya itu tanggal 15 Agustus, ini masih ingat banget nih saya nih, tanggal 15 Agustus, ternyata FIFA baru approve itu tanggal 16 Agustus gitu. Itu udah selang sehari dari deadline kan, tapi ya akhirnya bismillah, ini kalau memang rezeki saya sama Kumparan bisa jalan ke Piala Dunia, ya mudah-mudahan bisa jalan. Ya udah tanggal 16 itu meskipun udah lewat sehari dari batas deadline-nya itu, ya kita masukin lah akhirnya ke FIFA dan akhirnya di-approve. Pas sudah mendarat di Bandara Hamad itu euforia, rasa antara percaya sama nggak percaya gitu ya. Ini bakalan meliput ke Piala Dunia, event yang terbesar olahraga gitu ya. Ya perasaannya berkecamuk lah gitu ya. Karena event Piala Dunia ini buat wartawan olahraga tuh udah kayak naik haji lah kira-kira gitu ya. Jadi pencapaian tertingginya wartawan olahraga tuh ya ini liputan Piala Dunia. Jadi bisa dibayangkan bagaimana excitednya waktu pertama kali mendarat di Bandara Hamad. Jadi hari pertama nyampe itu berangkat dari Cengkareng itu flight jam 7, nyampe sana itu sekitar jam 2:30, 3 ya, nyampe hotel itu perjalanan sejam lebih lah, kira-kira jam 4 atau jam 5 gitu ya, baru sampai hotel, check in, ada prosesnya segala macam, mungkin baru masuk kamar itu sekitar jam 6 gitu ya. Karena ada perbedaan waktu 4 jam, kira-kira di Indonesia tuh udah jam 10 malam gitu ya, sementara di sana baru jam 6 gitu. Jadi ya udah baru nyampe ya bersih-bersih, beresin barang dan lain-lain gitu ya. Jam 8:30 ternyata udah ngantuk gitu. Jam 8:30 waktu Qatar gitu. Karena beda 4 jam kan. Ini badan nih masih badan Indonesia gitu ya. Jadi jam 8:30 udah ngantuk gitu ya. Karena emang kan udah di sana tuh udah banyak temen kan, udah pada datang dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Mereka banyak WhatsApp gitu ya, udah sampai mana segala macam gitu ya, udah ada rencana buat ketemu dan lain-lain. Ternyata jam 8:30 udah ngantuk gitu ya, udah tidur blok, nggak sempet bahkan nggak sempet makan waktu itu ya, saking ngantuknya gitu, capek, ngantuk. Dan besoknya jam 4:30 udah bangun gitu. Jadi jam 4:30 udah bangun, langsung balesin WhatsApp, dan temen-temen dari media lain mereka gila jam 4:30 udah bangun. Padahal jam 4:30 Qatar kan, tapi badan masih Indonesia gitu. Itu adaptasinya lumayan sih ya, kira-kira ya 3-4 hari lah gitu ya. 3-4 hari baru badannya menyesuaikan ke kondisi di Qatar yang beda 4 jam tuh berasa banget gitu. Itu kan terhubung sama metro ya, jadi metro stasiun di Lusail udah langsung connecting ke pelataran stadionnya gitu. Itu enak tuh di Lusail. Tapi kalau di Al Bayt ini nggak ada stasiun metronya. Jadi kalau penonton mau ke stasiun Al Bayt lewat naik metro gitu, mereka harus turun di stasiun Lusail, habis itu nyambung bus, pakai shuttle bus gitu. Pas liputan itu sebenarnya ada beberapa pilihan transportasi ya. Yang pertama kita bisa naik, ada 3 kira-kira nih. Yang pertama kita bisa naik taksi online dari hotel, bisa langsung ke stadion gitu ya. Yang kedua kita bisa naik metro. Metro tuh kalau kita nyebutnya MRT lah gitu ya. Yang ketiga itu bisa naik bis gitu ya. Nah kalau naik taksi online ini beberapa kali sih saya naik taksi online gitu ya.
Tapi ini jarang banget gitu naik taksi online-nya karena si supirnya di Qatar gitu ya. Ini hampir sebagian, ini juga keluhan dari teman-teman wartawan di Indonesia gitu ya. Ini naik mobilnya ugal-ugalan. Saya awalnya mikir lalu lintas di Jakarta dan bau mobil orang di Jakarta itu ngawur gitu ya. Ternyata pas sampai Qatar ada yang lebih ngawur lagi gitu ya. Mereka belok nggak pakai sen, bahkan mereka U-turn itu, mereka putar balik itu digas gitu ya. Nggak ada rem sama sekali gitu, jadi bisa dibayangin kan kayak kita duduk di kiri gitu, tiba-tiba di kanan, ntar ada U-turn lagi, kita balik lagi duduk di kiri, itu sangat menyiksa banget gitu. Nah yang kedua metro nih, ini metro ini enak nih di Qatar nih, karena fasilitasnya nomor satu lah di Qatar tuh. Stasiunnya bersih, fasilitasnya lengkap gitu ya, metronya on time, keretanya gitu, dan jaraknya juga bisa dikalkulasinya pas. Enaknya juga bisa ketemu itu supporter, karena metro ini jadi transportasi andalan supporter nih. Karena selama kita di Qatar, kita naik metro atau bis itu nggak bayar, gratis gitu ya. Karena kita pakai namanya Hayakart tuh. Hayakart itu kayak pengganti visa gitu ya. Kita buat masuk ke Qatar, nah itu bisa pakai, itu bisa gratis. Makanya supporter semuanya kebanyakan naik metro gitu. So who's the scorer? Who's the scorer? Messi. Lionel Messi. Okay, thank you my friend. Thank you for your time. Enjoy the game. Thank you very much. Ya ini juga memang jadi pengalaman tersendiri juga yang memang gak bakal dilupain juga soal supporter nih gitu ya. Gimana supporter dari belahan dunia gitu ya, dari banyak belahan dunia, mereka datang langsung ke Qatar dengan pakai atribut masing-masing, dengan bahasa masing-masing gitu ya. Tapi yang salut dari penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar ini adalah gimana keamanannya ini sangat terjamin di sana gitu ya. Jadi meskipun itu supporter tumpah ruah datang ke stadion yang sama gitu, tapi nggak pernah ada clash gitu ya, nggak pernah ada keributan, apalagi sampai perkelahian gitu nggak. Bahkan waktu pertandingan Maroko lawan Prancis di semifinal, Maroko kalah, tapi tetap aja supporternya waktu udah selesai main keluar stadion, ya mereka saling sapa, bahkan nyanyi bareng gitu ya. Sama juga saya juga ngerasakan, jadi liputannya nyaman gitu ya, karena supporter juga sangat welcome gitu ke wartawan-wartawan itu. Ketika kita interview mereka excited banget jawabnya gitu ya. Pengalaman yang paling nggak terlupakan sih waktu lagi live report final pertandingan Argentina sama Prancis gitu ya. Waktu itu situasinya memang atau 3 atau 4 jam lah sebelum kick off ya, jadi memang supporter belum begitu banyak yang datang, ada segerombolan, ada yang datangnya 1, 2, 3 orang gitu ya. Live report di depan Stadion Lusail di situ, lagi live report kurang lebih kira-kira sejam live reportnya, tiba-tiba ada gerombolan supporter Argentina gitu ya. Udah woi. Kal, awas copet. Dompet aman. Udah dong bang. Itu mungkin ada 12 orang kayaknya supporter Argentina tuh. Beneran lagi megang mic, lagi live report gitu ya, tiba-tiba mereka datang 12 orang gitu ya, ngerangkul lah, lompat-lompat gitu ya. Itu jadi pengalaman tersendiri sih. Tapi banyak yang nanya kan, itu ada dompet hilang nggak, paspor hilang nggak, HP nggak, tapi itu semuanya aman gitu ya. Supporter semuanya aman di sana gitu. Jadi itu pengalaman mungkin yang nggak akan terlupakan gitu ya. Gimana dikerubutin supporter gitu ya, apalagi itu lagi situasinya live kan, bukan taping itu. Jadi memang di satu sisi juga banyak yang nanya juga gitu, gimana rasanya dikerubutin supporter sebanyak itu. Yang paling berkesan tuh pertandingan ini, perempat final Argentina lawan Belanda itu ya. Argentina lawan Belanda itu berkesan karena memang pertandingannya
panas gitu ya, pertandingannya seru, banyak bumbunya di situ, banyak dramanya. Jadi waktu itu kan memang saking tensi panasnya gitu ya, sampai ada Paredes nendang bola ke benchnya Belanda gitu ya, langsung didorong Van Dijk gitu ya. Ada lagi intimidasi ke Messi. Wah, itu pertandingan kayaknya komplit banget gitu ya. Selain memang seru, itu bumbunya banyak banget di situ gitu. Sampai akhirnya Argentina unggul 2-1 sampai disamakan akhirnya di injury time sama Belanda jadi 2-2 sampai lanjut ke perpanjangan dan sampai adu penalti. Itu sih yang paling berkesan gitu ya. Tapi selain di pertandingan itu, maksudnya selain pertandingannya, partai itu juga berkesan sampai sekarang buat saya karena itu partai terlelah yang pernah saya hadirin gitu ya, yang pernah saya liput gitu di antara dari perempat final sampai final gitu. Itu kenapa? Karena kick off-nya itu jam 10 gitu ya. Jam 10 kalau di Indonesia itu jam 2 dini hari. Jam 10 pertandingan 90 menit belum selesai, perpanjangan belum selesai, baru selesai adu penalti. Kira-kira itu selesai sekitar jam 2 lah waktu Qatar gitu ya. Berarti di Indonesia itu jam 6 gitu ya. Jam 2 waktu Qatar, habis selesai pertandingan, saya live report kira-kira sekitar 50-60 menit lah gitu ya. Itu baru balik ke naik bis, balik ke media center, baru sampai hotel. Sampai hotel itu kira-kira jam 5 gitu. Jam 5 subuh waktu Qatar gitu. Sementara di Indonesia jam 9 gitu ya. Orang-orang udah aktivitas, saya belum tidur lagi tuh. Itu beneran menguras ini sih. Ya memang karena ini Piala Dunia ya. Ya kayak tadi tuh, ini ibadahnya ibadah kayak semacam ibadah haji gitu ya. Tapi juga ibadah haji kan juga nguras fisik juga kan gitu ya. Kata orang-orang yang udah berangkat haji gitu ya. Ya Piala Dunia juga sama gitu. Ini selain kita harus memang cermat dalam memberitakan situasi dan lain-lain gitu ya. Fisik juga harus dituntut ini sih prima gitu ya. Paling kesan yang paling mendalam di Qatar adalah soal ini ya, soal keamanan gitu ya. Jadi memang ini penting karena ya tadi itu saya harus balik sampai hotel jam 5 subuh gitu ya. Jadi tengah malam dini hari itu masih di luar kondisi gitu ya, kadang jalan kaki gitu. Tapi perasaan tuh nggak ada perasaan mencekam gitu ya, nggak ada perasaan terancam gitu ya. Perasaannya tenang aja gitu ya. Karena memang sepanjang pengalaman meliput di Qatar itu nggak pernah ngalamin peristiwa kekerasan gitu ya, atau sampai pencurian gitu, nggak, aman aja. Setelah liputan di Piala Dunia ini saya belajar gitu ya, bagaimana memang sepak bola benar-benar bisa jadi alat ya itu pemersatu orang yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini juga yang jadi harapan saya juga sih gitu ya, gimana sepak bola Indonesia kedepannya bisa agak emosional. Karena saya udah ngikuti bola itu dari kecil gitu ya. Saya ngikutin liga, ngikutin timnas. Yang saya pengen lihat tuh juga sepak bola Indonesia itu damai gitu. Sepak bola Indonesia itu nggak ada pertikaian, apalagi sampai korban jiwa gitu. Saya ingin melihat itu aja sih gitu ya. Nggak usah muluk-muluk bahwa timnas kita bakal ke Piala Dunia gitu ya. Tapi pengen lihat gimana sih sepak bola itu bisa meruntuhkan sekat itu gitu ya. Padahal kita satu negara gitu ya. Kenapa harus ada itu gitu? Kenapa orang lain dari negara berbeda itu bisa satu gitu ya? Tapi kenapa kita kok nggak bisa gitu ya? Padahal sama-sama kita tujuannya adalah mau nonton bola gitu ya. Itu sih gitu ya. Jadi memang ya jujur sih saya ngeliat itu juga di Piala Dunia waktu itu nangis juga gitu ya, emosional juga gitu. Ngeliat keadaan sepak bola di Indonesia, apalagi kemarin ada Kanjuruhan gitu ya. Itu jadi buat saya pribadi ya, saya udah puluhan tahun liputan bola gitu ya, jadi merasakan saya ngobrol dengan dari pelatih, pemain sampai supporter gitu ya,
bagaimana besarnya kecintaan mereka terhadap sepak bola gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada orang tua yang menangis ketika anaknya itu jadi korban jiwa gara-gara sepak bola gitu. Kenapa itu nggak bisa dihentikan gitu di Indonesia gitu ya. Ya itu sih pesannya gitu ya. Mudah-mudahan ya dengan melihat Piala Dunia di Qatar yang seaman itu ya mudah-mudahan bisa juga di Indonesia bisa seperti itu gitu. Itu sih jadi memang ya kalau dibilang saya cinta banget sama bola ya pasti. Ini udah jadi separuh hidup saya gitu ya. Saya memang dari kecil hobi nonton bola, setelah itu kerja juga berhubungan dengan bola, jadi memang hampir hidup saya itu berkenaan dengan bola gitu ya. Jadi memang ini jadi hal yang sangat emosional lah gitu ya. Kita tahu kan ya, setiap tim ada pendukungnya, ada supporternya gitu ya. Jadi bagaimana Piala Dunia ini benar-benar menyatukan seluruh umat manusia gitu ya. Jadi menyatukan seluruh umat manusia dengan latar belakang yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda gitu. Tapi mereka disatukan dengan sepak bola gitu. Kalau sekarang gua ngelihat ada supporter, mereka kadang nyapa gua duluan gitu ya, nanya karena gua pakai ID media, mereka nanya-nanya dari mana ini segala macam. Atau kadang small talks di metro, di lift dan lain-lain, kita bicara soal bola, prediksi gitu ya. Itu indah banget sepak bola gitu. Dan ya gue berharap banget ya memang atmosfer yang seperti ini, kondisi yang kayak begini bisa juga kita lihat di Indonesia gitu ya.